Apa yang terlintas di pikiran kita ketika kita mendengar kata Lamongan? Wisata bahari Lamongan? Atau soto Lamongan? Atau malah segoboran? Nyatanya Lamongan masih memiliki segudang kuliner dan destinasi wisata yang perlu kita eksplor. Untuk itu, Podarwis Lamongan mempersembahkan eksplorasi Desa Wisata Pantura edisi Kecamatan Paciran. Start awal eksplorasi kami dimulai dari bagian utara Kecamatan Paciran. Inilah desa wisata Tunggul yang kaya akan olahan bahari yang menggugah selera dan disuguhkan dengan pemandangan yang membius setiap mata yang melihatnya. Bukan hanya itu, desa wisata Tunggul juga lekat dengan budaya serta kearifan lokal masyarakat yang ramah. Kabupaten Lamongan. Ekspedisi kami pun berlanjut ke arah selatan menuju desa wisata Sendang Dhuwur. Menarik sekali perjalanan kami melintasi jalan perbukitan dengan semilir angin yang menyegarkan. Jeep bisa menjadi salah satu pilihan kendaraan yang cocok untuk menikmati perjalanan ekspedisi kali ini. Pemandangan indah ini tidak hanya estetik untuk dilihat, namun juga merupakan titik pantau hilal di wilayah Pantura. Kami memasuki wilayah desa dengan potensi wisata yang beragam. Desa Wisata Sendang Dhuwur. Titik pemberhentian pertama kami di Desa Sendang Dhuwur jatuh kepada wisata Pasar Latar Cendani. Pasar ini menyediakan jajanan tradisional, kerajinan batik, juga makanan khas dari Desa Wisata Sendang Dhuwur, yakni sego muduk yang spesial disajikan dengan alas dari daun jati. Keunikan lain juga terlihat di mana para penjualnya pun menggunakan pakaian tempo dulu, serta transaksi pembelian makanan menggunakan kepingan dari kayu. Benar-benar sangat menarik dan unik dengan suasana serta konsep tradisional. Kami para wisatawan seakan dibawa masuk untuk kembali bernostalgia bagaimana Lamongan tempo dulu. Dan ini juga menjadi sarana edukasi untuk generasi selanjutnya mengetahui bagaimana histori serta kegiatan pasar khususnya di wilayah Paciran. Setelah puas berbelanja dan menjelajahi makanan unik dan tradisional di wisata Pasar Cendani, kami menuju makam Sunan Sendang Dhuwur. Makam ini bagian dari wisata religi yang terkenal di Kabupaten Lamongan, hingga kerap menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan. Salah satu keunikan di objek wisata ini adalah dengan adanya masjid peninggalan yang konon merupakan Masjid Ratu Kalinyamat dari Mantingan, yang kemudian dipindahkan hanya dalam kurun waktu 1 malam. Gaya arsitektur dari objek wisata ini juga menjadi keunikan tersendiri karena perpaduan antara budaya Hindu dan Islam.
menuju lokasi terakhir yang kami kunjungi di Desa Wisata Sendang Duur yang juga menjadi destinasi paling dikunjungi saat ke Desa Wisata Sendang Duur, yakni Sumur Giling. Sumur ini merupakan peninggalan Raden Nur Rohmat atau yang dikenal sebagai Sunan Sendang Duur. Konon cerita, masyarakat meyakini bahwa air sumur tersebut memiliki keistimewaan yang dapat membuat seseorang merasa segar dan mudah kembali apabila menggunakan atau meminumnya. Dari Desa Wisata Sendang Duur, rombongan Podarwis Kabupaten Lamongan kemudian berlanjut menuju Desa Wisata Sendang Agung. Objek wisata di Desa Sendang Agung adalah berupa situs Watu Ungkal yang merupakan sebuah batu yang konon dijadikan sebagai media untuk mempertajam pusaka. Dalam bahasa lokal kemudian disebut mengkal. Dan zaman itu digunakan oleh pendekar, pejabat, atau tokoh masyarakat untuk mempertajam pusaka mereka. Masih dengan perjalanan Podarwis Lamongan berlanjut menuju Desa Wisata Kemantren. Namun, sebelum menuju ke destinasi berikutnya, rombongan kami memutuskan untuk singgah di Desa Wisata Derajat. Desa ini memiliki situs budaya berupa wisata religi Makam Sunan Derajat.
salah satu dari 9 wali yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Sehingga objek wisata ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi untuk memahami ajaran-ajaran dari Sunan Derajat, salah satunya Catur Piwulang. Selain itu, peninggalan-peninggalan berbagai macam barang bersejarah pada masa beliau juga menjadi salah satu sumber edukasi perkembangan Islam yang autentik. Darwis Lamongan pasti bisa. Lamongan menggila. Derajat Rombongan kami tiba di desa wisata Kemantren. Objek wisata pertama yang kami kunjungi adalah Gunung Abang. Objek wisata ini menyuguhkan pemandangan alam berupa gunung kapur dengan segala hiruk-pikuk kegiatan pertambangan batu kapur, memberikan sensasi off-roader yang tidak terlupakan. Dari Gunung Abang, kami melanjutkan perjalanan menuju Gunung Dono. Tak kalah menariknya, di puncak Gunung Dono, kita bisa melihat seluruh hamparan bumi Pantura, Kecamatan Paciran. Gunung Dono merupakan situs sejarah yang berkaitan erat dengan objek wisata Makam Syekh Maulana Ishaq yang merupakan objek wisata religi di Desa Kemantren. Darwis Lamongan pasti bisa. Lamongan Kemantren. Rombongan Podarwis Kabupaten Lamongan kemudian menuju ke desa wisata Sidokelar. Merupakan sebuah desa di pesisir laut utara yang memiliki potensi wisata berupa pantai Putri Klayar. Di sini kami mengeksplor wisata alam dengan hamparan pasir putih, nuansa rimbunan hutan mangrove, dan atraksi yang dikemas oleh Podarwis Desa Wisata Sidokelar. Di sini juga menjadi titik akhir eksplorasi yang dilakukan oleh Podarwis Kabupaten Lamongan. Sehingga kita menghabiskan waktu untuk menikmati matahari terbenam dengan gala dinner serta iringan live musik dari seniman lokal. Dengan berlatar belakang pantai, dilengkapi juga dengan suguhan makanan khas berupa olahan tiram atau yang biasa dikenal dengan mushroom di sini. Pemandangan alam berupa matahari terbenam, iringan musisi lokal menjadi khas dari wisata kali ini dan memberi kesan yang tak terlupakan. Sebuah kesan yang kental dengan rasa persahabatan, kekeluargaan, kecantikan alam, nuansa pantai seperti namanya, yakni Putri Klayar. Demikian eksplorasi wisata Bumi Pantura Lamongan oleh Podarwis Kabupaten Lamongan bersama 7 desa wisata dan didukung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan. Semoga bisa menjadi bagian dari upaya pengembangan sektor pariwisata khususnya untuk Kabupaten Lamongan. Jaya selalu Podarwis Lamongan, ayo dolan nang Lamongan, Lamongan Megilan. Alhamdulillah kegiatan soft launching hari ini berjalan dengan lancar dan tujuan soft launching adalah bagaimana kita mengeksplorasi wisata yang ada di Pantura.